Manunipun Pandhawa nebih kemawon karepak wontening parwatan agung. Om Swastiastu. Arep mau latihan buat wayangan. Oh ya. Kenapa milih wayangan Mas di ngisi waktu? Ya karena ini panggilan dari jiwa saya. Ini saya apa istilahnya? Dharma saya, dharma kehidupan saya mayang. Saya mayang itu bukan sekedar hobi, bukan sekedar cari uang. Tapi ini kalau zaman sekarang itu seperti ibadah. Jadi, Mas mayang di sana, saya berangkat. Bukan karena perkara upah terus bayaran itu lain. Yang penting dharma saya ibadah untuk budaya. Menggeluti bidang seni itu dari tahun berapa Mas? Sudah menguasai apa mawon? Saya kalau ya dari kecil Mas. Ya prosesnya menjadi seniman itu ya lama. Enggak sekedar seperti karbutan. Saya sejak kecil itu nabuh gamelan itu, saya jualan wayang sampai sekarang. Aspek seni wayang itu banyak. Antara lain Ontowecana, Sabet, terus Banyol, terus kalau watake dalang itu 3. Gendeng, gendung, gending. Gendeng itu kalau di panggung itu seperti orang gila. Kalau Banyol ya seperti itu. Kalau bicara ya seperti itu. Terus gendung itu percaya diri. Gendung itu percaya diri. Gending itu tahu. Gending instrumen itu. Kalau unsur aspek dalam wayang, Ontowecana itu mampu menyuarakan setiap tokoh. Jadi tokoh Bisma, tokoh Karna, tokoh Duryudana, jadi harus mengerti penokohan per tokoh. Terus kalau Banyol itu melucu di panggung. Gimana caranya supaya kita itu di panggung bisa lucu. Terus Sabet itu gerak wayang semuanya bukan hanya perang. Sekarang kan salah kaprah, Sabet itu identik dengan perang. Sebenarnya Sabet itu semuanya baik nyembah, terus wayang laku. Ini merupakan peninggalan nenek moyang kita. Ini merupakan identitas suku bahasa Indonesia. Loh. Gimana Mas perasaannya tentang budaya lokal yang telah dikembangkan oleh anak muda ini? Ya jujur saya merasa prihatin. Ya karena saya sendiri bahkan tidak bisa membendung teknologi yang datang itu. Ya karena kalau bagi anak muda sekarang kan musik dangdut, musik itu kan lebih suka gitu atau lebih gayang, lebih bunyak gitu. Kalau kayak gini kan harus dirasake, dimatke Mas. Sebenarnya gini, didasari dari niat. Aku ki wong endi? Aku ki wong Jawa. Nek aku ngrumangsane wong Jawa, aku ya kudu ngerti karo budayane wong Jawa. Budayane wong Jawa bukan hanya ini Mas. Tata krama Subasita itu juga budaya Jawa. Yang itu mulai sekarang banyak ditinggalkan. Ya mulai banyak anak muda yang sekarang nggak tahu Subasita. Karo bapakne, "Kan endi, Pak? Kan endi, Bu?" Nah, itu kan juga wujud lunturnya budaya. Itu loh. Bagaimana Mas caranya mengembangkan budaya lokal seperti ini agar bisa bersaing di mancanegara? Ya, pemerintah juga memperhatikan terhadap seni budaya lokal. Jadi ada pelatihan, terus mulai dari
para orang-orang tua itu juga mengajarkan, oh kayak lu wayang ngono kae, oh ketoprak ngono kae lho, gamelan ngono kae. Tuh. Ya, saya berharap supaya lestari tidak dipupus oleh zaman. Dan saya mohon kepada anak-anak muda sekarang, teman-teman saya, mbok ayo ora ketang sithik gelem nonton wayang wis alhamdulillah. Ora kudu dadi pelaku, ora kudu dadi pelestari. Mbok pira boro, oh iki wayang iki duwekku, iki duweke wong Jawa, itu saya sudah seneng. Ya kalau saya jangan malu, jangan isin. Soalnya sekarang kan banyak toh. Wah, kowe iki sinau budaya Jawa, kowe iki katrok desa. Itu jangan digagas, itu jangan dimasukkan hati. Percaya diri aja. Sebabnya kamu orang mana? Kamu orang Indonesia loh. Kok kamu orang Indonesia kok pakai budaya orang sana-sana? Ya kritik saya, nek sekirane ndak mau apa itu namanya menonton atau memperhatikan menikmati budaya lokal, kok iya rasa ngelek-elek, tidak menjelek-jelekan. Budayane wong desa lek anu wong tua-tua itu jangan. Nek sekirane ora gelem ngrungkepi, ora gelem menikmati, ya wis kowe menengo. Ya kalau dibilang turut-turut ya bisa, karena ya dari kecil lah saya sudah gemar sama ini, gamelan wayang. Kesulitan-kesulitan yang dialami waktu latihan atau waktu event itu biasanya apa, Pak? Event atau latihan, kalau event ya, kayaknya ya nggak ada kesulitan lah, memang itu sudah pekerjaan ya kalau event. Tapi kalau latihan itu memang banyak kesulitannya, karena ya bimbing anak yang belum tahu, yang masih nol ya, masih nol, memang sulit. Karena sini kan orang Jawa itu kan untuk ngururi kebudayaan Jawa, jangan dan memang seperti itu. Kalau apa nih rumah wayang ini kalau nggak ada, kalau kesenian nggak ada wadahnya, mungkin tuh anak-anak yang muda-muda itu kan nggak bisa ditampung. Sini kan bina orang anak-anak dari TK sampai SD itu kan ditanamkan supaya dia tuh tahu kesenian Jawa gitu. Ya kita kan nyesel juga ya, orang Jawa nggak bisa budayanya sendiri itu kan ya iman itu. Padahal dari Mon saja banyak yang suka dalam budaya Jawa itu. Kita kasihan kalau orang-orang Jawa itu nggak tahu kesenian sendiri, nanti kalau bilang gimana? Nanti kalau mau sekolah nggak ke luar negeri. Ya kita kalau di wayang itu kalau ada sesuatu yang belum tahu, yang dari nol itu dibiarkan biar mainan dulu, biar main-main. Nanti kalau makan suka, kalau sudah dia itu suka baru kita didik gitu. Kita nggak memaksa lah, kalau harus gini enggak, biar biarkan aja, biar sendiri. Ini harus dia sudah senang, jadi kita baru dimulai. Maunya apa, mau karawitan atau mau wayang. Untuk anak-anak muda biar suka gitu. Maka wayang itu berkembangnya bukan untuk kami ya, bukan untuk orang yang dewasa, anak-anak biar suka, maka dari apa kesenian yang macam-macam seperti sekolah anak muda masuk ke dalam wayang macam zaman sekarang. Itu dangdut itu kan anak muda suka, biar dia suka dan mau jadi kesenian kita Jawa. Gimana ya, orang itu kemauannya sendiri ya, kalau orang itu nggak suka dipaksa ya nggak mau. Terus itu keluarga saya sendiri, saya itu suka sama tapi anak dan cucu saya itu nggak ada yang suka. Jadi kalau saya emang nggak bisa.
itu atas inisiatif saya sendiri. Kalau di saya flashback ke belakang, memang saya aslinya tidak ada turunan dalam, karena menurut saya sendiri budaya Jawa terkhusus wayang kulit itu memiliki pola yang sangat bagus dan memiliki nasihat-nasihat tertentu. Jika kita ingin mendalaminya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menemukan nilai-nilai moral hidup di dalamnya. Itu salah satu yang menjadi titik poin tersebut. Dari tahun berapa menggeluti seni kayak gitu? Kalau saya itu mulai senang itu mulai dari kelas 3 SD. Kalau saya masuk ke Sanggar Rumah Wayang ini kira-kira kelas 1 SMP. Iya. Saya dulu terus terang benci sama wayang, sangat benci sama wayang, karena apa tuh kok pagi aras malam suntuk nggak kapok dan sebagainya, rasanya nggak tahu, karena saya di situ masih kecil. Terus setelah saya masuk saya dalam saya malah mencintai wayang karena ini panggilan hati sendiri, panggilan hati saya sendiri, karena ya seperti yang saya katakan tadi, ini banyak pesan moral disampaikan dari seni tradisi itu, karena budaya Nusantara sendiri memiliki tonggak akar yang sangat kuat, berbeda dengan budaya lain yang hanya sifatnya instan, kemudian setelah itu mungkin bisa hilang karena bisa dilihat sendiri wayang kulit dan seni tradisi lainnya tak lekang oleh kata. Yang pertama itu kan yang pasti pelestarian ya. Pelestarian itu harus dilakukan secara kontinu, harus terus menerus. Nggak mungkin kan yang meneruskan tuh yang tua terus kan nggak mungkin kan. Harus ada tongkat estafet, yang tua mengajari yang muda mengajari yang anak dan sebagainya sampai seterusnya. Bagaimana perasaannya tentang kebudayaan lokal yang perlahan ditinggalkan oleh anak-anak muda sendiri? Yang pertama saya ada rasa miris dan ada rasa bangga juga, karena mirisnya di negeri sendiri bahkan saya menemui banyak orang, anak-anak muda seumuran saya itu bahkan sangat menghindari budaya seperti ini karena alasan-alasan tertentu yang tidak bisa saya sampaikan. Kemudian rasa bangganya justru malah di negeri orang ini budaya seperti ini malah dipelajari dan dicari seperti itu. Makanya kita harus membuat bagaimana program yang bagus, cara yang bagus supaya budaya ini bisa dicintai oleh kaum muda dan teman-teman remaja seperti saya. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial untuk mengenal budaya lokal? Ya, pertama harus merasa ini punya kita, budaya ini milik kita, bukan milik orang lain. Maka kita kalau sudah merasa memiliki, itu pasti hati kita akan melihat, oh ini budayaku, jangan sampai diambil oleh orang. Maka saya yang harus melakukan, tanamkan di hati, ini milik saya, ini harus saya lestarikan. Bagaimana caranya mengembangkan budaya lokal kayak gini agar bisa bersaing di mancanegara? Harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau saya katakan tidak boleh kolot. Jadi misalkan ada budaya apa yang masuk kita masukkan, tapi dengan disaring dan melalui kaedah-kaedah tertentu. Jadi masuk nggak asal masuk, disaring. Jadi bisa diterima. Harapan buat seni lokal ke depannya apa? Kebetulan di masa pandemi ya mas, seni budaya ini masih dikatakan belum bisa move on kembali ke pentas. Saya mengharap terutama kepada pemerintah supaya memberikan kelonggaran, memberikan keluangan supaya mempermudah teman-teman kesenian supaya bisa pentas lagi, karena pemasukan mereka sendiri dan saya sendiri itu dari makan kita itu dari sini semua gitu. Dan kemudian kepada kaum muda supaya bisa lebih mencintai, menghormati dan menghargai dan merasa memiliki budaya ini supaya bisa terus lestari seperti itu. Di era digital yang berkembang pesat ini, sebagian besar anak muda menghabiskan waktunya untuk sosial media, game, dan sejenisnya. Lantas, bagaimana nasib bangsa jika anak-anak muda mulai meninggalkan kebudayaan leluhurnya sendiri? Ya, sekarang ini orang cenderung ini ya, cari kebebasan. Jadi positifnya ada dengan adanya teknologi sekarang ini, perkembangan teknologi sekarang ini kan
kesempatan terbuka luas ya. Mau orang usaha mau apa itu melalui sosial media ada, cari hiburan ada, belajar ada di situ semua. Jadi ya anak-anak sekarang cenderung lebih suka kebebasan ya, gimana memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dengan positif itu aja gitu. Selama itu bisa dilakukan sebenarnya nggak ada masalah ya kan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan pasti ada dua sisi, negatif positif, ambil yang positif. Lagi main Mobile Legends bersama ya, Mobile Legends semua ya. Ya, dikatakan hobi juga bukan, passion juga bukan ya mas. Iya. Cuma buat refreshing aja kok mas. Kenapa milih kesibukan tersebut mas? Kan masih ada kegiatan lain. Ya Main Mobile Legends itu seru. tertarik gitu mas. Tertariknya sama ini gitu. Mas. Oh, Nah, itu tergantung dari anaknya sendiri dulu ya mas. Kalau anaknya minat, ya bakalan terjun di dunia itu mas. Kalau belum atau belum tertarik gitu, ya ya itu ya kakak tertarik nggak mempelajari budaya lokal sih? kalau sementara ini belum tertarik mas. Kan belum tertarik karena masih belum tertarik. Karena belum ada niatan buat terjun langsung ke budaya lokal sendiri. Oh, mungkin ada pesan berupa tips dan saran untuk anak-anak muda sekarang. Kalau pesan dari saya, tetap semangat para pelestari budaya, semangat melestarikan budaya walaupun tidak ada imbalannya.